dari Program Studi Gizi Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Tadulako dengan NIM P21122024 ingin memberikan sedikit informasi mengenai kajian lingkungan hidup. Pada pokok pembahasan pertama yaitu kajian lingkungan hidup sebagai pola ilmiah pokok Universitas Tadulako. Nah, adapun definisi dari lingkungan hidup di mana merupakan kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan hidup, peri kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain dan dapat mempengaruhi kehidupannya. Nah, adapun pengertian dari pola ilmiah pokok atau PIP di mana merupakan serangkaian langkah atau tahapan yang digunakan untuk menyusun, menguji, dan memahami fenomena alam atau masalah tertentu. Nah, PIP ini merupakan hal yang membedakan jati diri identitas universitas yang satu dengan yang lainnya, sehingga muncullah motivasi cita-cita untuk mengungguli masing-masing universitas dari aspek atau bidang kajian berbasis potensi yang melekat pada masing-masing universitas. Nah, setiap universitas berlomba-lomba untuk membentuk jati dirinya untuk mengikuti pola ilmiah pokok yang telah diterapkannya. Misalnya PIP kelautan, pertanian, lingkungan hidup permukiman, dan lain-lain, sehingga keunggulan suatu universitas itu juga dipengaruhi oleh bagus dan tidaknya bidang pola ilmiah yang dipilih. Nah, kita lanjut ke konsep dari lingkungan hidup. Nah, yang pertama yaitu ekologi sebagai dasar ilmu lingkungan. Ekologi ini dapat diterjemahkan sebagai ilmu yang mempelajari rumah tangga makhluk hidup. Yang menjadi rumah tangga makhluk hidup adalah lingkungan di sekitar dari makhluk hidup tersebut. Nah, ekologi merupakan studi yang berkaitan antara organisme dengan lingkungannya, baik lingkungan abiotik maupun lingkungan biotik. Pengertian tentang lingkungan hidup manusia atau sering disebut dengan lingkungan hidup sebenarnya berakar dari penerapan ekologi. Lingkungan merupakan penelahan terhadap sikap dan perilaku manusia dengan tanggung jawab dan kewajibannya dalam mengelola lingkungan hidup. Nah, kita lanjut ke hubungan ekologi dengan ilmu-ilmu lainnya. Ekologi secara berangsur berkembang dan makin terlihat bahwa ekologi mempunyai hubungan dengan hampir semua ilmu lainnya guna memahami ruang lingkup dan sangkut paut ekologi. Nah, ilmu yang pertama yaitu ilmu kimia, di mana peran ilmu kimia dalam ekologi adalah proses kimia yang terdapat unsur N, C, dan CO2. Selanjutnya ada ilmu fisika, di mana ekologi merupakan hubungan antara makhluk hidup dengan lingkungannya, dan dalam ilmu fisika ada gelombang, yaitu gelombang yang dapat merusak kesehatan masyarakat itu sendiri. Lanjut ke ilmu biologi, di mana hubungan ekologi dengan ilmu biologi sangat berkaitan, yaitu sama-sama mempelajari tentang hubungan timbal balik organisme atau kelompok dengan lingkungannya. Selanjutnya yaitu kependudukan, di mana ekologi kependudukan merupakan cabang ilmu ekologi mengenai struktur dan dinamika populasi serta bagaimana populasi berhubungan dengan lingkungan. Nah, selanjutnya itu ada bumi dan antariksa, di mana hubungan ekologi dengan ilmu bumi dan antariksa ini adalah hubungan timbal balik antara bumi dan antariksa untuk menciptakan keseimbangan. Lanjut yang terakhir yaitu ilmu sosial, di mana hubungan ekologi dengan ilmu sosial berkaitan dengan kedudukan manusia sebagai makhluk sosial dan makhluk individu. Nah, selanjutnya yaitu prinsip dasar ilmu lingkungan. Ilmu lingkungan memiliki prinsip dasar yaitu prinsip interaksi, ketergantungan, keanekaragaman, keselarasan, kegunaan, arus informasi aktual, dan keberlanjutan. Secara fisik, ilmu lingkungan meliputi segala unsur dan faktor yang mempengaruhi kualitas lingkungan hidup manusia. Selanjutnya yaitu pendekatan atau paham-paham ilmu lingkungan. Ilmu lingkungan mencakup berbagai disiplin ilmu yang masing-masing mempunyai prinsip dan konsep tersendiri. Konsep ilmu lingkungan berusaha menyatu berbagai pendekatan ilmiah menuju pengertian yang menyeluruh atau holistic understanding tentang lingkungan hidup. Selanjutnya yaitu komponen lingkungan hidup. Nah, adapun 5 komponen dari lingkungan hidup. Yang pertama yaitu komponen lingkungan hidup fisik kimia. Lingkungan fisik merupakan semua benda mati yang berada di sekeliling makhluk hidup. Ada 6 unsur dari lingkungan fisik yaitu matahari, air, udara, tanah, radiasi matahari, dan pencemaran lingkungan.
Yang kedua yaitu komponen lingkungan hidup biologi. Lingkungan biologis merupakan semua makhluk hidup yang berada di sekeliling manusia. Menurut ukuran tubuhnya, makhluk hidup bisa dikelompokkan menjadi dua, yakni makroorganisme yang terdiri dari hewan, tumbuhan, dan manusia itu sendiri, sedangkan mikroorganisme yang terdiri dari bakteri dan organisme pengurai atau detritivore. Ada tiga klasifikasi makhluk hidup, yakni produsen, konsumen, dan dekomposer. Nah, lanjut ketiga yaitu komponen lingkungan hidup sosial. Lingkungan hidup sosial mencakup faktor-faktor yang mempengaruhi kehidupan manusia dalam konteks sosial, budaya, dan ekonomi. Berikut adalah beberapa komponen lingkungan hidup sosial, yaitu kepemimpinan politik dan pemerintahan, kemudian budaya dan nilai-nilai sosial, pendidikan, kesehatan dan layanan sosial, teknologi dan komunikasi, ketimpangan sosial, konflik dan perdamaian. Yaitu komponen lingkungan hidup ekonomi budaya. Lingkungan hidup ekonomi budaya mencakup komponen-komponen yang berhubungan dengan cara masyarakat mengelola sumber daya ekonomi dan bagaimana budaya mempengaruhi aspek-aspek ekonomi. Nah, adapun beberapa komponen lingkungan hidup ekonomi budaya yakni sistem ekonomi, perilaku konsumen dan produsen, budaya konsumsi, pasar dan pesaing, kewirausahaan dan inovasi, pendapatan dan kekayaan, kerjasama dan ketenaga kerjaan. Nah, yang kelima yaitu komponen lingkungan hidup kesehatan masyarakat. Lingkungan hidup kesehatan masyarakat mencakup berbagai komponen yang mempengaruhi kesehatan dan kesejahteraan penduduk dalam suatu wilayah atau komunitas. Adapun beberapa komponen lingkungan hidup kesehatan masyarakat yaitu air bersih, sarana sanitasi, nutrisi dan pangan sehat, dan perumahan dan lingkungan fisik yang sehat. Selanjutnya yaitu peraturan dan kebijakan yang terkait lingkungan. Selanjutnya itu ada undang-undang pengelolaan lingkungan hidup dan peraturan terkait lainnya. Hukum lingkungan adalah cabang hukum ilmu yang berkaitan dengan peraturan, prinsip, dan norma hukum yang mengatur isu-isu lingkungan alam, perlindungan lingkungan, serta hubungan antara manusia dan lingkungannya. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2005 Bab 32 tentang perbaikan pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian fungsi lingkungan hidup. Nah, sejalan dengan terjadinya pergantian pemerintah di Indonesia pada tahun 2004, masa jabatan Presiden Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang perencanaan pembangunan jangka menengah nasional, antara lain program perlindungan dan konservasi sumber daya alam dan program pengendalian pencemaran lingkungan hidup serta program penegakan hukum bagi pihak yang merusak sumber daya alam dan lingkungan hidup. Selanjutnya yaitu kebijakan lingkungan hidup atau Common Property and Private Property. Common Property mengacu pada sumber daya alam yang dimiliki bersama oleh masyarakat atau komunitas tertentu. Nah, Private Property itu mengacu pada sumber daya alam yang dimiliki serta secara pribadi atau individu oleh perusahaan. Kearifan lokal tentang pengelolaan lingkungan hidup adalah sistem pengetahuan dan praktik yang telah berkembang di komunitas-komunitas tertentu selama berabad-abad. Pentingnya kearifan lokal adalah sebagai modal penting dalam pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian lingkungan. Nah, ada 7 poin penting tentang kearifan lokal dalam pengelolaan lingkungan hidup. Yang pertama yaitu pengetahuan tradisional, yang kedua keseimbangan ekosistem, yang ketiga penggunaan sumber daya yang berkelanjutan, yang keempat ada penghormatan terhadap alam, yang kelima ada konservasi keanekaragaman hayati, yang keenam ada adaptasi terhadap perubahan iklim, dan yang ketujuh pengembangan komunitas berkelanjutan. Nah, yang terakhir yaitu tantangan terhadap kearifan lokal. Yang pertama jumlah penduduk, yang kedua teknologi modern dan budaya, yang ketiga modal besar, dan yang keempat kemiskinan dan kesenjangan. Nah, itulah tadi video singkat dari saya mengenai kajian lingkungan hidup. Jika ada salah kata mohon dimaafkan dan sampai jumpa.